Mula pertama saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Malam hari ini kita akan lanjutkan pemeriksaan firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita sampai pada bagian-bagian akhir dari firman Tuhan, surat yang dituliskan buat jemaat di Philadelphia. Dan biar kita boleh mengalami berkat janji-janji Tuhan, bukan hanya sekedar janji, tetapi janji itu boleh menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kita akan baca supaya apa yang kita baca ini benar-benar menjadi kerinduan kita, menjadi bagian hidup kita ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Baca sungguh-sungguh sambil kita berdoa mohon kemurahan Tuhan, kita dapat ada sesuatu yang menjadi bagian kita ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya ya, akan kutuliskan nama Allahku. Nama Allahku. Nama kota Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru. Ya. Yang turun dari surga dari Allahku. Ya. Dan namaku dan yang baru. Namaku yang baru. Terima kasih. Inilah janji Tuhan buat jemaat di Philadelphia. Dan semoga ini merupakan janji Tuhan buat kita. Dan kita lihat ada dua perkara yang Tuhan berikan buat orang-orang yang bergumul, orang-orang yang menang, yaitu ayat yang ke-12 bagian pertama. Tuhan katakan, aku akan menjadikan mereka soko guru di dalam rumah Allahku. Soko guru itu artinya orang-orang yang menopang, orang-orang yang dapat diharapkan, orang-orang yang dapat diandalkan. Sehingga itu yang sangat menentukan, sehingga berikan dia boleh mengalami dalam segala hidupnya, walaupun tidak punya apa-apa, walaupun tidak punya kelebihan secara manusia, tetapi Tuhan katakan kalau mereka bergumul mereka menang, mereka akan menjadi orang-orang yang bagaikan soko guru, tiang penopang, tiang penyangga dalam rumah Allah, bahkan dalam rumah di mana mereka berada. Mereka berada di pekerjaan, mereka menjadi sokongan di sana. Mereka berada dalam rumah tangga, mereka menjadi penopang di sana. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang-orang yang dapat diharapkan. Kenapa? Sebab mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengharapkan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita semua boleh menjadi soko guru. Saya membayangkan seandainya seluruh jemaat ini menjadi soko guru dalam rumah Allah. Rumah Allah yang dimaksudkan adalah kerajaan sorga. Tetapi dalam skala yang kecil hari-hari ini apa itu? Jemaat lokal, jemaat di mana kita berada. Saya membayangkan kalau semua jemaat itu menjadi rumah, jadi soko guru. Alangkah kuatnya rumah Allah ini. Alangkah hebatnya rumah Allah ini. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar janji Tuhan boleh menjadi bagian kita. Semoga sudah merindukan demikian. Amin. Dan yang kedua yang Tuhan janjikan malam hari ini akan saya sampaikan, yaitu apa? Padanya, ayat mengatakan, padanya aku akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allah, dan namaku yang baru. Tuhan memberikan kita nama. Tuhan akan menuliskan pada tiang penopang itu, pada setiap kehidupan, nama Allah itu, nama kota Allah, nama Allah, nama Yesus itu akan dituliskan di dalam kehidupan kita. Apa esensi dari nama Tuhan itu? Yaitu dari suatu nama, yaitu nomor satu, nama itu, yaitu kalau nama itu dituliskan pada seseorang, itu berarti kita akan menjadi milik. Sebagai tanda kepemilikan. Nama itu membuktikan bahwa itu sesuatu yang mendapatkan nama Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Dan yang kedua, nama itu adalah identitas. Bahwa seseorang atau sesuatu yang dituliskan sesuatu nama, itu adalah sesuatu sesuai dengan nama yang tertulis. Ya. Saya kasih contoh. Misalnya kalau kantor-kantor itu dituliskan sesuatu, kantor pos dituliskan kantor pos Surabaya. Itu menjadi identitas bahwa tempat di mana ada tertulis sesuatu adalah alamat ataupun dia sesuai dengan itu ya, identitas.
dari sesuatu yang tertulis. Demikian juga dengan kita, ada dua pengertian dari nama ini. Menjadi tanda atau bukti kepemilikan. Kalau kita dituliskan dengan nama Allah, berarti kita milik Allah. Amin. Kalau kita dituliskan dengan nama Yesus, bahwa kita milik Yesus. Tetapi kita juga adalah nama itu identitas. Kalau kita dituliskan nama kota Allahku, kota Allah Yerusalem baru, itu adalah nama lain dari mempelai wanita Tuhan. Bahwa kita adalah mempelai wanita Tuhan. Tuhan menuliskan, engkaulah mempelai wanita Tuhan, engkaulah Yerusalem baru, engkaulah kota yang turun dari surga. Dan semoga kita boleh mengalami dalam masa hidup kita di hari-hari ini, ya. Nah, saya akan menyampaikan siapa yang akan menerima nama Tuhan. Dia menjadi milik Tuhan, dia menjadi mempelai wanita Tuhan, kota Yerusalem baru. Siapa mereka? Yaitu nomor satu, ini orang-orang yang menerima nama Tuhan itu menjadi milik Tuhan. Terutama saya sampaikan menjadi milik Tuhan. Siapa yang menjadi milik Tuhan? Yaitu nomor satu, seorang hamba, ya. Milik seseorang atau milik Tuhan itu sama, ya. Ya, nama dalam umum, secara umum, ya, dia mendapatkan nama itu berarti dia milik seseorang. Nomor satu yang menjadi milik seseorang adalah hamba. Khususnya dalam perjanjian lama ini, hamba itu dimiliki oleh seseorang. Dan proses untuk mendapatkan seorang hamba lewat proses yang namanya pembelian, penebusan. Seorang hamba itu ditebus. Dan kita boleh mengalami hari-hari ini Tuhan menebus kita dari hamba dosa, hamba kecemaran. Tuhan menebus kita untuk menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Oh, luar biasa. Dan seorang hamba zaman dulu maupun sekarang dalam secara pengertian rohani, Tuhan menaruhkan nama itu dalam kehidupan kita supaya tidak ada orang lain, pribadi yang lain mengaku, mengklaim bahwa kita adalah milik orang itu. Tetapi kita kalau mendapatkan nama Allah, meterai Allah, maka Tuhan mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Apapun keadaan kita, maka Tuhan mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudara demikian, amin. Ya, saya akan bawa surah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Saya akan perlihatkan bagaimana hamba-hamba Tuhan itu, orang-orang yang milik Allah, ada meterai nama Allah pada dahinya. Ini sangat penting. Dahi itu menunjukkan pada pikiran, ya, pada pemikiran kita. Tolong baca Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Tuhan akan memberikan supaya tidak ada orang lain yang mengklaim bahwa itu adalah milik seseorang. Saya tidak berbicara politik, ya, tetapi kita bangsa Indonesia banyak mengalami kehilangan, ya. Ada pulau-pulau terluar yang hilang. Kenapa? Di pulau-pulau itu nggak ada tanda bahwa itu milik kita, sehingga orang lain datang dia klaim ini milik saya. Kita kehilangan banyak kerugian. Tetapi kalau ada tanda bahwa itu milik Republik Indonesia, ya, apalagi dibuktikan secara apapun juga, saya tidak tahu hukum internasional bagaimana, tidak ada orang yang berani klaim sebab itu adalah milik kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini sebagai milik Allah, semoga kita boleh mengalami kita diberteraikan dengan nama Allah, sebab Tuhan akan tuliskan dalam kehidupan kita, ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-7, Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, perhatikan, atau ayat yang kedua. Oh, kita lihat ini pada akhir zaman, nama ini perlindungan Tuhan buat kita. Tidak ada tempat perlindungan yang aman di dunia ini kecuali di dalam nama Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat, perhatikan, yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi ada suatu, ya, agen perusak, malaikat, ya, disebutkan malaikat yang merusakkan bumi dan laut. Mau sembunyi di mana, saudara? Teruskan. Katanya, ya, janganlah merusakkan bumi atau laut, ya, atau pohon-pohon, ya, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Jadi ada dahi mereka. Sebelum penghukuman itu dinyatakan, Tuhan menempatkan, Tuhan memberikan suatu tempat perlindungan. Di mana? Nama Allah yang dimeteraikan pada setiap orang. Jangan merusak pohon, jangan merusak laut, atau apapun juga sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Jadi hamba itu dimeteraikan dengan nama Tuannya. Ya, teruskan. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami, ya, pada dahi mereka. Terima kasih. Satu ayat lagi, Wahyu pasal 22, bahwa hamba Allah, hamba siapapun juga, terutama karena ini dituliskan nama Allah, itu berarti
kita menjadi milik Allah. Siapa yang menjadi milik Allah? Nomor satu, seorang hamba. Hamba dalam hari ini, hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan ya. Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ada nama Allah dituliskan pada kehidupan kita, terutama di dahi kita. Sangat penting dahi ini dituliskan, sebab dahi itu tempat memeteraikan. Kalau tidak ada nama Allah, nanti yang ada nama antikris, bilangan antikris 666 juga dimeteraikan pada dahi. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di hari-hari ini. Apa yang tertulis pada dahi kita harus nama Allah. Kalau nama Allah itu sudah lebih dahulu memeteraikan kita, antikris itu tidak mungkin akan memeteraikan kita, sebab kita bukan miliknya. Kita tidak bisa diklaim sebagai milik dia, sebab kita milik Allah. Oh haleluya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba Ya. akan ada di dalamnya. Perhatikan. Dan hamba-hambanya Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. akan beribadah kepadanya. Ini hamba-hambanya. Itu orang-orang yang beribadah, orang-orang yang melayani dia. Teruskan. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ya. Dan namanya akan Dan tertulis di dahi nama mereka. Allah itu yang dijanjikan oleh Yesus buat jemaat di Philadelphia. Nama Allah, namanya akan tertulis pada dahi mereka. Teruskan. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ya. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu Ya. dan cahaya matahari. Terus. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Alangkah bahagianya. Oh haleluya. Ini yang menjadi janji Tuhan buat kehidupan kita ya. Bagaimana kita akan mendapatkan meterai Allah. Nama Allah akan dituliskan buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang pribadi-pribadi yang menjadi hamba Allah. Nah, saya katakan tadi, menjadi hamba Allah itu adalah orang-orang yang mengalami penebusan. Proses menjadi hamba Allah lewat proses penebusan. Dan ayat mengatakan kita ditebus, kita dibeli, kita dibayar bukan dengan harga manusia, harga uang, harga dunia ini. Tapi ayat mengatakan harga yang Tuhan berikan buat kita, harga yang termahal. Dan dia tidak menyicil, mengkredit kita ya, tetapi dia membayar kita dengan harga yang tunai. Dan ayat mengatakan dia membayar kita lunas. Dan harga yang diberikan, harga yang termahal. 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal pertama, itulah darah Tuhan, darah Yesus. Itu yang membeli kita, itu yang membayar kita untuk kita menjadi hamba-hambanya ya. Oleh sebab itu kita menghargai korban penebusan ini. Sebab di sana kita mengalami dialihfungsikan dari hamba kecemaran, hamba dosa. Kita boleh menjadi hamba kebenaran, hamba Allah ya. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-18. Oh haleluya. Sebab kamu tahu Ya. bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Ya. bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harga yang murah. Oleh sebab itu buat imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, saya mau mengatakan harga pelayanan kita bukan suatu harga yang murah, sehingga begitu gampang ditinggalkan, begitu gampang dilepaskan, begitu gampang di-offerkan buat orang lain. Tapi harga pelayanan kita adalah harga yang mahal. Ayat mengatakan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ya, atau emas, bukan dengan perak bahkan, bukan dengan emas bahkan. Itu harga yang mahal di bumi sana, di dunia sana. Tapi Tuhan katakan apa? melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Kalau Tuhan mengatakan mahal, bahwa itu benar-benar mahal. Bagi Tuhan, kekayaan dunia itu tidak ada artinya apa-apa, nggak ada harganya apa-apa. Kemuliaan dunia itu sampah bagi Tuhan. Kebanggaan dunia itu tidak ada artinya apa-apa. Sehingga kalau Tuhan katakan darah yang membeli kita, darah yang mahal, maka itu benar-benar mahal, maka itu benar-benar berharga. Ayat mengatakan melainkan dengan darah yang mahal. Darah yaitu siapa itu? Darah Kristus, Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, Ya. yang tak bernoda Ya. dan tak bercacat. Terima kasih. Begitu berharga darah penebusan kita. Begitu berharga korban ongkos ya untuk menebus kita, begitu mahal. Oleh sebab itu biar kita boleh menghargai hari-hari ini. Kalau Tuhan menebus kita, maka Tuhan punya rencana. Apa rencana Tuhan? Ayat mengatakan kita akan dijadikan menjadi apa, saudara?
hamba Allah dan raja-raja. Kita Wahyu pasal yang kelima, kita akan lihat ini Wahyu pasal yang kelima. Darah anak domba itu, oh luar biasa. Bukan sesuatu yang dapat kita hinakan. Akan mengalami murka Allah yang sangat besar kalau menghinakan darah penebusan ini ya. Kita Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9. Harga yang sangat mahal, harga yang tertinggi yang ada di dunia ini, yang ada di surga, itulah darah Tuhan, darah Yesus, darah Kristus, bagaikan domba yang tak bercacat celah ya. Ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ya. Katanya, Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Ada nyanyian di surga, begitu mencekam, begitu kuat. Ya, ayat mengatakan, Engkau layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Karena engkau telah disembelih. Perhatikan. Dan dengan darahmu. Dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Ya, kata membeli itu menebus mereka, membayar mereka dengan harga yang tunai. Ya. Teruskan. Dari tiap-tiap suku. Dari tiap-tiap suku. Dan bahasa. Dan bahasa. Dan kaum. Dan kaum. Dan bangsa. Dan bangsa. Jadi kita lihat ini, harga itu membuat kita seharga sama. Bangsa apapun, etnis apapun juga. Di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita harga yang sama. Tuhan tidak membayar harga yang lebih untuk orang Israel, lebih rendah kepada orang kafir seperti kita, tidak. Tapi Tuhan bayar sama. Baik untuk bangsa Israel maupun bangsa kafir. Kita umat kafir tadinya ya, tapi Tuhan membayar dengan harga yang sama. Kita dibeli untuk menjadi milik Allah. Sekali lagi ayat mengatakan, kita dibeli bagi Allah. Artinya apa? Kita menjadi milik Allah. Teruskan. Dari tiap-tiap suku. Ya. Dan bahasa. Ya. Dan kaum. Ya. Dan bangsa. Nah. Dan engkau telah membuat mereka Dan menjadi suatu kerajaan. Untuk apa? Ada tujuan. Setiap Tuhan melakukan sesuatu, itu ada tujuan. Dan Tuhan dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ya, menjadi suatu kerajaan itu artinya menjadi raja-raja. Sebab kerajaan itu terdiri dari raja-raja. Penduduk dari kerajaan itu, rakyat dari kerajaan itu adalah raja-raja. Orang-orang yang berkemenangan. Teruskan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan menjadi imam-imam. Kata imam itu pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Allah. Teruskan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, terima kasih. Kalau kita mengerti ini, betapa berharganya pelayanan kita, betapa berharganya ibadah kita. Sebenarnya kita ini bukan orang-orang yang beribadah. Sebenarnya kita tidak layak melayani. Tetapi lewat harga yang mahal itu Tuhan berikan buat kita. Sehingga orang yang tidak layak, orang tidak punya kemampuan, orang yang tidak punya kebisaan, Tuhan bisakan, Tuhan mampukan, Tuhan layakkan kita. Dan kita melayani di hadapan Tuhan. Baik di bumi ini, kalau kita tekun melayani Dia, maka pelayanan kita akan sampai dalam kerajaan surga. Berulang-ulang kali saya katakan, pelayanan kita di bumi ini hanya merupakan latihan saja dari suatu rangkaian yang besar ya. Maka di bumi ini, umur hidup kita di bumi ini begitu sedikit, begitu terbatas dibandingkan dengan umur kita yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan pelayanan kita ke sana. Oleh sebab itu di hari-hari ini, manfaatkan, hargai harga pelayanan itu. Tuhan menuliskan kita dengan namanya. Kita menjadi hamba-hambanya. Kita dibeli, kita menjadi hamba-hambanya. Pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya mau mengatakan, kalau kita melayani itu hanya karena kemurahan Tuhan. Apalagi kita yang hidup pada akhir zaman ini. Kita hidup pada akhir zaman ini, ada cerita tentang bagaimana Tuhan mempekerjakan orang-orang yang dijumpai di pasar. Dia membawa orang-orang itu melayani untuk bekerja pada ladang anggurnya. Mulai pagi-pagi benar, saya gambarkan seperti jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore. Dia mencari orang-orang dan mereka dipekerjakan dalam ladang Tuhan. Dan ayat mengatakan ada orang-orang yang dia dapati setelah dia keluar pada jam 5, tinggal 1 jam saja. Sebab jam 6 mereka menerima upah. Jam 5 dia melihat ada orang-orang yang tidak bekerja. Pada akhir dari 1 hari itu jam 5, pada petang hari sebelum datangnya, ya sebelum terbenamnya matahari, dia masih mendapati ada orang-orang yang tidak bekerja. Dia sudah menghabiskan waktu yang lama dengan sia-sia. Dan dia bertanya, kenapa engkau tidak bekerja? Kenapa engkau menganggur saja? Dan orang-orang mengatakan, sebab tidak ada orang yang menyewa kami. Tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Saya membayangkan orang-orang yang tersisa ini adalah orang-orang yang tidak qualified ya. Orang-orang yang tidak berharga di mata orang-orang. Sebab dipilih-pilih hamba-hamba yang punya klasifikasi yang bagus itu diambil duluan. Bahkan ada perjanjian
Ya, ada perjanjian, kalau kamu kerja, aku berikan kamu satu dinar satu hari kerja. Ya, orang yang datang kemudian kelas kualitas yang kedua, dia datang jam yang ke-9, jam 9, jam 12, jam 3. Ya, masih ada perkataan, kamu pergi, saya akan memberikan sesuatu yang baik. Tetapi apa yang dia katakan buat mereka yang datang pada jam 5, ya, hanya 1 jam pada ujung dari akhir dari satu hari, dia tidak mengatakan apa-apa, cuma dia katakan pergi saja, ya, bekerja saja, ya, pergi saja ke ladangku. Dan mereka bekerja, tidak ada janji upah, nggak ada janji apa-apa, tapi mereka bekerja. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada akhirnya mereka justru yang mendapatkan upah lebih dahulu. Tuhan memberikan mereka 1 dinar, terutama untuk orang-orang yang datang terakhir, sebagai kemurahan. Seandainya mereka yang sekian jam nganggur di pasar, sekian jam waktu itu sia-sia, tidak mendapatkan sesuatu, nggak ada uang yang mereka dapatkan, tidak ada karya yang mereka kerjakan, tidak ada sesuatu, mereka habiskan waktu itu dengan sia-sia. Sebagian besar umur mereka habis sia-sia, tidak ada sesuatu yang baik yang mereka hasilkan. Tetapi Tuhan memberikan pembukaan jalan lewat darahnya. Tuhan membukakan kesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Bukankah itu satu kemurahan yang harus kita manfaatkan? Sebab justru orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan ini, yang begitu besar kemurahan, Rasul Paulus katakan, aku mendapatkan kemurahan orang yang jahat, tetapi Tuhan memberikan kita kelimpahan kemurahan. Dan dia lakukan itu dengan sekeras-kerasnya, dia bekerja dengan sekeras-kerasnya, sehingga pembelian Tuhan itu tidak sia-sia. Harga yang Tuhan bayarkan itu tidak sia-sia. Kita dibayar bukan untuk nganggur, maafkan, kita dibayar bukan untuk tidak melakukan sesuatu, tapi kita dibayar untuk bekerja, melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita merasakan Tuhan, kami yang hidup pada akhir zaman ini, kami hidup pada penghujung dari umur bumi ini, umur dari alam semesta ini, kita hanya 1 jam saja bekerja. Gunakan 1 jam itu dengan bekerja semaksimal mungkin. Kita lakukan sebaik mungkin. Sebab apa? Pada akhirnya kita juga akan menerima upah yang sama. So, percaya demikian, amin. Oleh sebab itu, layani Tuhan, layani dengan sebaik-baiknya. Kita imam-imam kalau masih mendapatkan kesempatan melayani Tuhan. Saya bukan tidak tahu ada banyak halangan rintangan, tetapi jangan gunakan halangan rintangan ini sebagai tameng, alasan untuk kita kemudian tidak maksimalkan pelayanan kita. Tetapi walaupun ada halangan rintangan, maksimalkan. Sebab apa? Kita hanya pada ujung dari hari yang sudah kita lalui. Kita hanya berada pada ujung, seperti jam 5 sore, tinggal 1 jam saja bekerja. Maksimalkan apa yang Tuhan berikan buat kita, kesempatan melayani kita harus gunakan, ya. Ini nomor 1, ya. Yang kedua, siapa menjadi hamba, maafkan, siapa yang jadi milik dari seseorang, dalam hal ini milik Allah. Nomor 1 tadi saya katakan siapa, saudara? Hamba, lewat proses yang namanya proses penebusan. Untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi hamba seseorang, kita ditebus dengan harga yang mahal. Harga itu lunas dibayar. Yang kedua apa? Yang kedua, anak. Seorang anak itu juga menyandang nama dari orang yang memilikinya, ya, memilikinya. Kita menyandang nama itu. Orang Israel menggunakan istilah, ya, siapa, ya, seperti siapa, ya, siapa namanya itu, ya, ada namanya bin. Kalau bahasa Indonesia lama juga ada bin itu, ya, itu artinya anaknya siapa, ya, ya, menyandang nama bapaknya. Kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita menyandang nama Allah dalam kehidupan kita. Dan proses apa yang membuat kita menjadi anak Allah? Kalau menjadi hamba Allah lewat proses penebusan, menjadi anak Allah tentu lewat proses apa, saudara? Kelahiran. Ya, bahkan kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama, kitab Injil Yohanes pasal pertama. Oh, luar biasa ini. Padahal kita yang tadinya bukan anak, kita bukan umat, dijadikannya kita anak. Ya, ayat mengatakan demikian. Injil Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Kita lihat ini suatu kemurahan. Menjadi hamba itu satu kemurahan, menjadi anak itu satu kemurahan. Oh, luar biasa. Ayat yang ke-10,
Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya, dunia menolaknya. Teruskan ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, itulah bangsa Israel. Dia Tetapi dilahirkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Dia datang kepada orang Israel. Dia melayani orang Israel. Tapi ayat mengatakan orang Israel, umat miliknya, umat kepunyaannya. Teruskan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Menolak dia, tidak percaya kepada dia. Dia sangat, bahkan mereka menyalibkan dia. Teruskan. Tetapi semua orang, siapapun juga, orang kafir, orang Israel, atau siapapun juga, ayat mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, kata menerima itu yang percaya. Menerima itu yang percaya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya. Nama yang disandangkan dalam kehidupan kita. Kita percaya, Tuhan katakan, itu merupakan cara Tuhan melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, ya, atau dari daging. Perhatikan. Bukan pula secara jasmani, ya, oleh keinginan seorang laki-laki, ya, melainkan dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah. Kita lahir dari Allah. Oh, haleluya. Oleh sebab itu inilah yang kita alami dalam hidup kita ini. Kita harus mengalami lahir dari Allah. Sebab tanpa kita mengalami lahir dari Allah, kita lahir kembali. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau tidak bisa melihat Allah, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Sedemikian pentingnya lahir dari Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mendengarkan firman Allah, kita menerima nama Allah, nama yang Tuhan berikan. Kita harus pegang itu, percaya, jangan lepaskan. Saya merasakan begitu susah, begitu banyak anak-anak muda, begitu banyak orang-orang percaya, begitu mudah melepaskan nama Allah. Ya, karena apa? Karena pasangannya, karena iming-iming jabatan, karena kekayaan, karena pekerjaan, karena apa? Semua itu kemudian mereka begitu mudah lepaskan nama Tuhan yang disandangkan. Ya, sangat aneh. Orang yang namanya nama Kristen ternyata bukan orang Kristen. Kenapa? Sebab mereka lepaskan, ya. Mereka lepaskan nama Allah itu. Sangat sesuatu menjadi sesuatu yang sangat aneh. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan memberikan kita nama. Ayat mengatakan terima itu, percaya itu, pegang itu. Sebab kalau kita terima itu, maka kita akan menjadi umat pilihannya, umatnya menjadi anak Allah. Dan saya mau mengatakan kalau kita menjadi anak Allah, maka kita juga akan menerima warisan. Kita menerima janji-janji Allah, itu warisan yang Tuhan berikan buat kita. Hamba tidak ada janji, tidak ada perkara dengan warisan, hanya anak. Kita menerima warisan dari Allah itu. Apa warisan yang kita terima? Warisan yang kita terima, kita memiliki kesamaan karakter dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Ada kesamaan karakter. Apa kesamaan karakter? Terutama saya akan banyak berbicara orang-orang yang lahir dari Allah. Allah kita Allah yang maha kuasa. Kalau Allah kita maha kuasa, berarti Allah kita Allah yang berkemenangan. Sudah percaya demikian, amin? Padahal kita mengalami banyak tantangan dalam hidup kita. Dalam setiap hari, setiap waktu, setiap masalah, setiap perkara kita mengalami ada begitu banyak tantangan. Tetapi kalau kita milik Allah, kita anak Allah, sebagaimana Allah kita Allah yang berkemenangan. Sebab apa? Dia Allah yang maha kuasa. Maka anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang maha kuasa, yang berkuasa, mengalahkan banyak perkara. Saya akan perlihatkan paling tidak ada beberapa perkara yang mereka mengalami kemenangan. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga lebih dahulu, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ini yang kita alami kalau kita benar-benar menjadi anak Allah, ya. Dalam pengertian bukan sebagai agama, Kristen itu bukan sebagai agama, tetapi kita mengalami benar-benar kita menjadi milik Allah. Kalau kita mengatakan Bapakku, Allah itu Bapakku, maka itu menggetarkan hati Bapa. Kalau seorang anak minta sesuatu kepada bapaknya karena dia membutuhkan, apalagi kalau dia sampai berteriak minta tolong, teriakan seorang anak, apalagi kalau dia tidak berdaya, dia berteriak Bapak tolong. Adakah bapak yang tutup telinga mendengarkan anaknya yang tidak berdaya minta tolong? Oh Tuhan tolong, Bapak tolong.
Oleh sebab itu di hari-hari ini tadi kita mendengarkan nyanyian Sangkor, Allah itu ada, Allah itu melihat saat kita tidak berdaya. Dan kalau kita anak, kita percaya nama itu disandangkan kepada kita. Maka saat kita berteriak, jangankan kita berteriak, kita mengeluh dalam hati, Tuhan tolong, maka Bapa itu akan tersentuh untuk menolong kita sekalian. Oleh sebab itu biar kita sandang ini. Ada warisan yang kita terima, karakter yang kita terima, ada kesamaan karakter, yaitu karakter kemenangan itu ya. Kita akan lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Orang-orang yang lahir dari Allah ya. Orang yang lahir dari Allah sedemikian, karakternya sama. Gak usah ngaku-ngaku, gak usah dicari-cari aktenya, sudah kelihatan karakternya sama. Ya, walaupun dia tidak belajar, karakter itu diturunkan. Sudah tahu ada yang namanya DNA secara kedokteran itu menyandang yang namanya sifat, membuat anaknya itu punya kesamaan sifat ya, itu disandangkan kepada anaknya terus ya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah, ya, lahir dari Allah. Kita anak-anak Allah, kita dilahirkan dari Allah. Salah satu karakter dari Allah, Allah adalah kasih. Kalau kita lahir dari Allah, ayat mengatakan tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Teruskan. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, ya. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena ia lahir dari Allah. Orang yang menjadi anak Allah, perhatikan, terima kasih, yang menjadi anak Tuhan, karakternya adalah apa? Berkemenangan. Ayat mengatakan dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Walaupun tadinya berbuat dosa, begitu dia dilahirkan kembali, lahir baru, dia menyandang kekuatan Allah, kekuatan Bapaknya. Dia menang atas dosa. Dosa tidak berkuasa atas dia. Dosa tidak kuasa untuk memperbudak dia. Tapi dia berkuasa atas dosa. Dia tidak lagi berbuat dosa. Ayat mengatakan dia tidak, bahkan sampai satu saat dia tidak bisa berbuat dosa. Memiliki karakter yang sama dengan Bapaknya. Pada Allah tidak ada dosa, sedikit pun tidak ada dosa. Dan bagi anak-anaknya, kalau benar-benar kita merasakan lahir secara rohani, benar-benar kita rasakan pengalaman lahir kembali, lahir baru, lahir dari Allah. Ayat mengatakan tidak dapat berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Orang yang menyandang ya pangkat seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, tetapi masih berbuat dosa, berarti dia tidak mengalami kelahiran baru. Ya, hanya KTP-nya orang Kristen, tetapi secara pengalaman rohaninya tidak pernah mengalami lahir baru. Sebab tanda ini, orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Satu ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang ke-5. Saya akan bawa saudara dalam kitab 1 Yohanes ini. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh dosa. Ya, ayat yang ke-18 perhatikan. Kita tahu ya, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, anak-anak Allah, tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Ini dia menang atas dosa. Ya, dia tinggalkan dosa, dia lepaskan dosa, dia tidak berbuat dosa. Teruskan. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Sebab dia yang lahir dari Allah ya. Dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus. Ya. Dia yang lahir, dia anak Allah, kita anak-anak Allah. Ya. Bahwa dia yang lahir dari Allah melindunginya, perhatikan. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat yang ke-19. Kita tahu ya, bahwa kita berasal dari Allah ya, dan seluruh dunia ya, berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Akan tetapi kita tahu ya, bahwa anak Allah telah datang ya, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita ya, supaya kita mengenal yang benar ya, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Terima kasih. Ini ya. Jadi walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ini, dan ayat mengatakan dunia ini dunia fasik, dunia ini dunia kotor. Sebab apa? Dunia ini dalam kuasa penuh si jahat. Tetapi ayat mengatakan orang yang lahir dari Allah, dia tidak dapat dijamah oleh si jahat. Dia dapat dikotorkan oleh si jahat. Dosa tidak berkuasa atas dia, tetapi dia berkuasa.
Dia selalu mengatakan tidak untuk dosa, tapi ya untuk kebenaran, ya untuk kekudusan. Itulah tandanya orang yang lahir dari Allah. Dia bebas, dia tidak dikuasai oleh dosa. Dosa tidak dapat mencobai dia, menggodai dia, apalagi memperbudak dia. Sebab dia punya kuasa ilahi, kuasa yang diwariskan dari Bapaknya, kuasa yang berkemenangan. Dia tidak dikuasai oleh dosa, walaupun dia berada di tengah-tengah dunia ini. Bapa itu, Allah itu, Yesus itu juga melindungi dia, ya. Nomor satu, ya, ada kuasa, ada kemenangan atas apa? Dosa. Tolong yang kedua, ya, dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, suratan 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Ini tanda lain bahwa kita lahir dari Allah, kita anak-anak Allah. Jadi untuk mengaku sebagai anak Allah harus ada buktinya, saudara. Bukti itu bukan hanya sekedar bukti tertulis, ya KTP atau ya apa namanya itu akte kelahiran atau apapun juga, kartu tanda jabatan lah. Itu bukan sesuatu yang paling penting, tetapi bagaimana kita mengalami kelahiran baru. Ya, ayat yang ke-7, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, tanda lain dari orang-orang yang lahir dari Allah, anak-anak Allah, milik Allah kita. Ada nama Allah disandangkan dalam kehidupan kita, dituliskan dalam kehidupan kita, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Sebab Allah adalah kasih. Terima kasih. Ayat mengatakan orang yang menjadi anak-anak Allah, dia adalah orang yang ada kemampuan untuk mengasihi. Saya mau tanya, lawannya dari mengasihi apa, saudara? Membenci, kebencian. Dan ada banyak kali kalau seseorang kemudian mengalami ada kebencian, kepahitan, kekecewaan, justru ini sakit atau penyakit yang paling sukar untuk dilenyapkan. Dia akan melekat begitu lama. Ada seseorang yang bertahun-tahun dikuasai oleh kepahitan. Dia pahit dengan suaminya, dia pahit kepada anak-anaknya, dia pahit kepada pasangan hidupnya. Ada kepahitan dan itu sangat sulit untuk dilepaskan. Tapi ayat mengatakan orang yang lahir dari Allah, dia tidak dapat dibelenggu, diperbudak dengan kepahitan, dengan kebencian. Tetapi dia ada kuasa melepaskan kepahitan, melepaskan kebencian. Untuk dia bisa bukannya membenci, walaupun dia dibenci, tetapi dia seperti memiliki kuasa mengalirkan kasih. Ada kuasa untuk mengasihi. Dan ayat mengatakan, kalau saja mengasihi orang yang mengasihi kita itu bukan hal yang mudah. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu bukan hal yang mudah. Apalagi lebih sulit lagi mengasihi orang yang membenci kita. Tetapi Tuhan katakan itu tuntutan Bapa. Bapa itu bisa mengasihi sebagai anak-anaknya. Kita juga harus sempurna seperti Bapa itu sempurna. Ayatnya tolong, Injil Matius pasal yang kelima. Ada banyak kali saya membacakan ayat ini, tetapi ini suatu keyakinan, suatu kepastian kita. Jangan ada kebimbangan, keraguan sedikit pun. Kalau kita masih dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh kekecewaan. Kalau orang sudah dikuasai dengan kekecewaan, nggak bisa berbuat sesuatu yang baik. Dia begitu ada sesuatu, kalau dia sampai ingat lagi, ya dia mengalami kekecewaan, langsung lemah lagi. Kalau ada kepahitan, langsung lemah lagi. Seperti dia diperbudak. Ya, halangan yang terbesar baginya adalah kebencian, kepahitan, kekecewaan. Tapi Tuhan katakan anak-anak Allah, anak-anak Bapa itu memiliki kuasa, ya. Ayat yang ke-48, perhatikan. Karena itu, ya, haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa kita adalah Allah. Allah kita adalah Allah itu kasih. Ya, tidak mungkin Bapa kita kasih dan anak-anaknya adalah anak-anak yang dikuasai oleh kebencian. Oleh sebab itu, ini praktek kita. Memang ada kalanya, ada saatnya kita merasakan dikecewakan, kita merasakan dipahitkan. Tapi kita mohon Tuhan, aku dilahirkan dari kasih,
bukan oleh seorang laki-laki, tetapi bukan oleh keinginan laki-laki. Ayat mengatakan, tapi kita dilahirkan dari Allah. Allah adalah kasih. Dan ayat mengatakan, semoga kita sempurna seperti Bapa itu sempurna. Tuhan Yesus mengatakan, haruslah kita sempurna seperti Bapamu sempurna di surga itu sempurna. Sempurna dalam hal apa? Mengasihi. Sampai satu saat Tuhan mengatakan, kita mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita, mengasihi orang-orang yang mau membunuh kita sekalipun. Tuhan katakan, kasih itu meluap-luap. Itu kekuatan yang tidak terbatas. Kasih itu kekuatan yang lebih kuat dari apapun juga. Ya, kasih itu lebih kuat dari maut sekalipun. Begitu kuatnya. Ayat mengatakan itu akan membuat kita berkemenangan, dapat mematahkan segala sesuatu yang tidak baik. Dan sebab itu di hari-hari ini, di sini kita harus mengalami ada kemampuan mengalahkan kebencian. Yang ketiga, tolong baca ayat yang pasal yang kelima, ayat yang keempat. Suratan 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Orang-orang yang memiliki memiliki DNA dari Allah itu. Allah itu sifat dasarnya kasih. Dan ayat mengatakan, kalau kita boleh mengalami ini, kita juga ada kekuatan mengasihi, mengalahkan kebencian. 1 Yohanes pasal yang keempat, pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir baru, semua yang menjadi anak-anak Allah, perhatikan, mengalahkan apa? Mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Terus, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Terima kasih. Kaitannya dengan lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Ayat mengatakan, dia mengalahkan dunia. Dunia dengan segala keindahannya. Ada satu saat Yesus ditawari oleh iblis, segala kemegahan dunia aku berikan buat kamu, dengan syarat menyembah aku. Tidak usah banyak-banyak, satu kali menyembah, maka aku akan memberikan semua kekayaan dunia. Tuhan Yesus punya kuasa, dia punya kekuatan, sebab dia adalah anak Allah, dia adalah anak Bapa. Bapa punya kuasa. Maka dia katakan tidak, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis pergi. Kita memiliki kuasa. Dunia ini adalah godaan. Ada banyak, terutama anak-anak muda, tergoda dengan kemegahan dunia. Ada banyak orang Kristen tenggelam di dunia sana. Kenapa? Dunia itu begitu superioritas untuk mereka. Mereka begitu rasanya kecil, begitu lemah menghadapi kemegahan dunia, kekuatan dunia. Tapi ayat mengatakan, orang yang lahir dari Allah, dia menang atas dunia. Apa kemenangan kita? Iman kita. Semoga inilah yang kita dengarkan. Kita mendengarkan firman Allah, timbul iman. Sehingga waktu datang godaan, waktu datang tawaran dari dunia, kita tetap pilih Tuhan, kita tetap pilih Bapa. Lebih baik kita kehilangan segala perkara, jangan sampai kehilangan Allah, jangan sampai kehilangan Bapa, sebab dia yang memberikan kita segala-galanya. Sampai saya demikian, amin. Inilah orang yang lahir dari Allah, dia menyandang nama Allah. Padanya akan kutuliskan nama Allahku. Oh haleluya, menjadi milik Allah. Dan yang ketiga, paling tidak ada 3 orang, 3 pribadi yang menjadi milik Allah. Hamba itu menjadi milik Allah, hamba Allah. Anak itu anak Allah, menjadi anak, menjadi milik Allah. Dan yang ketiga adalah mempelai. Mempelai itu juga menyandang nama dari orang yang menikahinya. Satu ayat di dalam Perjanjian Lama lebih dahulu, di dalam kitab Yesaya pasal yang keempat. Dan semoga pengikutan kita pada akhir zaman ini juga pengikutan yang demikian. Bukan cari lain. Ada banyak anak-anak Tuhan menjadi orang Kristen supaya diberkati, supaya ada jejaring untuk pekerjaannya, untuk pergaulannya. Nah, kalau saya bergaul di sini, saya tidak mungkin dapat ini dengan kalangan ini, dapat jodoh dengan kalangan ini, kalangan yang hebat, kalangan yang ternama, kalangan orang kaya dan lain sebagainya. Sehingga jadi anak Tuhan bukan untuk mencari Tuhan, untuk menyandang nama Allah,
tetapi untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, tolong baca Yesaya pasal yang keempat, suratan Yesaya, kitab Yesaya pasal 4 ayat yang pertama. Dalam perjanjian lama lebih dahulu ya, Yesaya pasal 4 ayat yang pertama ini nama Allah dituliskan dalam kehidupan kita ya. Ayat yang pertama, Yesaya pasal 4 ayat yang pertama. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. 7 orang perempuan. Ini gambaran tentang wanita, ini gambaran tentang mempelai ya. Ayat mengatakan memegang 1 orang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Yesus Kristus. 7 orang wanita ini gambaran dari 7 jemaat pada akhir zaman. Ya, teruskan. Serta pengikutan berkata, mereka bukan untuk cari makan, cari minum. Ada banyak hamba-hamba Tuhan untuk jadi hamba Tuhan untuk cari makan. Nggak laku bekerja, dipecat bekerja, banting setir. Sekolah Alkitab untuk apa? Jadi pendeta enak. Ya, orang lain kerjanya 6 hari, libur 1 hari. Ya, jadi pendeta enak, libur 6 hari, kerja 1 hari. Ya, cuma hari Minggu tok dia kerja ya. Ya enak ya, duitnya banyak, ya terkenal, mewah lagi. Ya, pikirnya demikian, tapi ayat mengatakan tidak, bukan begitu seharusnya. Tolong baca sekali lagi ayat yang ke-1 pasal 4 ya. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Perhatikan. Serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Kawini kami, seolah-olah demikian. Kawini kami. Kami dikawini bukan untuk dapat makanan, kami sendiri akan menanggung makanan kami. Saya teringat orang Bali zaman dulu, sekarang mungkin tidak ada ya. Satu laki-laki ya, istrinya banyak, istrinya bekerja sendiri, nggak untuk mendapatkan makanan dari suaminya. Istrinya bisa bekerja, bahkan menghidupi suaminya, bisa begitu. Sedemikian kami ya, kami akan menanggung makanan kami. Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Jadi bukan untuk cari sesuatu yang sifatnya jasmani, makanan, pakaian, kehidupan, bukan untuk mencari living, bukan. Teruskan. Hanya biarlah namamu. Tapi apa? Biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Tuliskan dalam pribadi kami, tuliskan pada kami, lekatkan pada kami, pada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ya, sebab kami tidak sempurna, ada cacat celah. Ambil aib kami, tuliskan namamu. Menjadi mempelai wanita Tuhan, itu adalah menjadi milik Tuhan. Bahkan ini adalah milik Tuhan yang paling berharga. Yang paling berharga, kenapa? Sebab menjadi milik Tuhan lewat proses yang namanya, dalam hal ini mempelai istri, lewat proses yang namanya apa, saudara? Pemilihan. Ya. Orang pacarnya banyak. Saya tidak berbicara tentang poligami, ya. Tapi dalam nikah yang normal, nikah yang sesuai dengan Alkitab ya. 1 laki-laki dan 1 wanita. Ayat mengatakan, biar dia banyak pernah kenal, banyak pernah ya, pacaran dengan, tapi istrinya cuma 1 ya. Salomo, walaupun dia banyak istrinya, tapi dalam pengakuan dia katakan, satu-satunya merpatiku. Hanya 1 yang dianggap, inilah mempelaiku yang sesungguhnya. Yang lain itu ya itu cuma nafsu, yang lain itu cuma nebeng, ya yang lain itu cuma apa? Tapi satu-satunya merpatiku, kekasihku, itulah Sulamit. Satu-satunya dari begitu banyak. Ada ayat mengatakan 700 istri, 300 gundi, 1000 ya. Tetapi yang menjadi kesayangannya hanya 1. Hanya 1 lewat proses pemilihan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, walaupun secara hurufiah tidak dituliskan sebagai mempelai, tetapi ada keyakinan bahwa orang-orang ini bukan hanya mempelai, bahkan mereka adalah inti dari tubuh Kristus. Ya, inilah gambaran, ini anak sulung ya, ini bagaikan buah sulung dari mempelai wanita Tuhan ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama, 144.000 orang yang ditebus sebagai buah sulung dari bumi ini. Siapa mereka? Inilah mempelai wanita Tuhan, di mana nama Tuhan dituliskan di dalam setiap mereka ya. Ayat yang ke-1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Perhatikan, dan bersama-sama dengan dia anak domba itu Yesus Kristus, mempelai pria surga.
Dan bersama dengan dia berapa, saudara? 144.000 orang. Jadi bukan berarti, oh Tuhan Yesus istrinya banyak, sampai 144.000 istrinya, ya. Lebih dari Salomo cuma 1.000. Ini 144.000. Tidak, 144.000 itu gambaran tentang satu pribadi mempelai wanita Tuhan, ya. Ya, 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus buat jemaat di Philadelphia. Aku akan menuliskan nama Bapakku, nama Allahku, namaku yang baru, Yerusalem baru itu, ya. Dituliskan nama Bapakku, namaku yang baru, ya. Teruskan. Dan aku mendengar suatu suara, ya, dari langit bagaikan desau air bah, ya, dan bagaikan deru guru yang dahsyat, ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Terus mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Terus kan, di hadapan tahta, ya, dan di depan keempat makhluk, ya, dan tua-tua itu, ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, ya, selain daripada 144.000 orang, ya, yang telah ditebus dari bumi itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencembarkan dirinya. Mereka orang-orang yang menjaga kesucian. Teruskan. Dengan perempuan-perempuan, ya, karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, ya, kemana saja ia pergi. Ya. Mereka ditebus dari antara manusia, ya, sebagai korban-korban sulung bagi Allah, ya, dan bagi anak domba itu. Terus, dan di dalam mulut mereka, ya, tidak terdapat dusta, tidak terdapat dosa, mereka tidak dusta, bercela, ya. Mereka tidak bercela. Dengan kata lain, mereka sempurna. Siapa? Ada masa, ya, tidak ada orang yang sempurna, tetapi ayat mengatakan mereka ini, gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan, akan menjadi pribadi yang sempurna tanpa cacat celah. Kenapa? Sebab mereka dalam hidup mereka, ayat mengatakan mereka menjaga kesucian mereka, tidak mau gampang dicemarkan oleh apapun juga yang mau mencemarkan. Ada dua perkara yang menjadi sebab mereka dipilih Tuhan, yaitu apa? Mereka menjaga kesucian hidup dan mereka setia. Ayat mengatakan mereka mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, baik di lembah yang dalam maupun di puncak gunung yang tinggi. Mereka ikuti terus. Di mana saja anak domba itu berada, dia pun mengikuti. Dan perhatikan dua keadaan ini, dua sebab yang membuat kita dipilih, kesucian dan kesetiaan. Dua perkara ini justru akan dirusak oleh setan pada akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, kitab Wahyu pasal 2 Korintus pasal yang ke-11. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita lihat ini yang harus kita perhatikan pada hari-hari ini. Suratan 2 Korintus pasal yang ke-11, kitab 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Gereja Tuhan itu disebutkan, digambarkan sebagai mempelai wanita Tuhan sedang dipertunangkan kepada satu pribadi. Tetapi ayat mengatakan iblis datang dengan segala kelicikan untuk merusak kesuciannya, untuk merusak kesetiaannya. Kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Saya tidak berbicara kotor, tetapi saya mau sampaikan kepada kaum muda, terutama kaum muda putri, kaum muda putra juga, jangan gampang mengorbankan kesucian hidupmu. Dalam masa bertunangan, kita harus tetap menjaga, sebab itulah cara hidup seorang mempelai wanita Tuhan. Jangan gampang mengorbankan semua itu, ya. Jangan gampang mengorbankan kesetiaan dan kesucian itu. Kita harus jaga. Ya, tolong baca ya. Pasal yang kedua, pasal 11 ayat. Pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu, ya, dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai perawan suci. Kata perawan itu, maaf kata, itu saja kata perawan sudah menunjuk kepada kesucian. Seorang anak gadis yang masih suci. Ini perawan ini menunjukkan kepada kesucian, apalagi disebutkan perawan suci, itu suatu kesucian yang sangat tinggi. Ayat mengatakan, kami membawa engkau, orang-orang Korintus, sebagai perawan kudus kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Teruskan.
Tetapi aku takut Ya. kalau pikiran kamu disesatkan Ya. dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kesetiaannya itu menjadi umat Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Kalau ada kesucian ini bukti, ya. Kalau tidak ada kesucian, maafkan, ya. Dan kita mengaku-ngaku mempelai wanita Tuhan, maafkan, saudara. Nggak sesuai dengan standar dari mempelai wanita Tuhan. Tuhan katakan orang itu harus ada kesucian, bahkan kesetiaan. Sama seperti Hawa, Ya. diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan tolong aku dalam pergumulan, dalam sepanjang perjalanan hidupku. Jaga langkah-langkah hidupku untuk tetap hidup suci. Secara jasmani hidup suci, secara rohani kita juga hidup suci. Tidak gampang terpengaruh dari orang-orang yang ingin mencemarkan. Walaupun kita hidup di dunia yang jahat ini, tapi biar dia yang lahir dari Allah melindungi kita. Apalagi seorang mempelai itu sangat dijaga. Ya, jangan sampai tragedi Taman Eden itu terjadi untuk kedua kalinya, ya. Inilah orang-orang yang menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita dipilih karena kemurahan. Kita dipilih bukan karena sesuatu yang sifat jasmani, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sudah bisa baca. Kita dipilih bukan karena kepandaian kita dipilih bukan karena kekayaan kita, bukan karena pengaruh kita, tapi kita dipilih karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita ada kerinduan untuk hidup kudus, walaupun kita awalnya orang yang tidak kudus, tapi setelah merasakan kasih Allah, merasakan kasih mula-mula yang begitu tulus, yang tidak ada syaratnya, Dia mengasihi kita walaupun kita jahat, walaupun kita najis, tapi kalau ada kerinduan untuk hidup kudus, Dia mencurahkan kasih-Nya. Kalau kita mengerti itu, maka itu yang membuat kita ada kekuatan untuk hidup kudus. Itu yang ada kekuatan untuk setia, sebab Dia setia untuk menunggu kita, ya. Nah, saya akan menyampaikan malam hari ini 3 nama yang Tuhan berikan itu. Saya mau cepat saja, ya. 3 nama yang Tuhan berikan itu, yaitu kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 12. Sekali lagi kita baca 3 nama yang Tuhan berikan itu, ya, yaitu nomor satu, ya, akan kutuliskan nama Allahku, ya. Nomor 1 nama Allahku, yang kedua nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Teruskan. Ayat 12. Ya. Barang siapa menang, Ya. ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, Ya. dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, Ya. yang turun dari sorga dari Allahku, Ya. dan namaku yang baru. dan namaku yang baru, ya. Kita lihat 3 nama ini dituliskan dalam setiap pribadi. Baik itu dia hamba Tuhan, baik itu dia menjadi anak Tuhan, menjadi imam-imam, menjadi mempelai wanita Tuhan. Semua kita ini, kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan, tapi kita juga adalah mempelai wanita Tuhan. Amin. 3 nama itu disandangkan dalam kehidupan kita, ya. Kita lihat nomor 1, yaitu menuliskan nama Allahku, ya. Nama Allahku. Ada banyak nama Allah, ya, yang Tuhan berikan dalam perjanjian lama, ya. Yehova Yire, Yehova Syama, ya, Yehova Shalom, dan lain sebagainya, ya. Tetapi saya akan perlihatkan khususnya dikaitkan dengan kemenangan, sebab Tuhan katakan siapa yang menang, aku akan memberikan nama Allahku. Saya akan membawa saudara dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal yang ke-32. Ada satu pribadi, dia kemudian menerima nama Allah. Bukan hanya nama Allah itu disisipkan dalam dia, tetapi namanya itu dirubah, menyandang nama Allah. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32, itulah yang namanya Yakub. Yakub itu, ya, kemudian berubah namanya lewat satu proses yang sangat luar biasa, mencekam, ya. Kitab Kejadian pasal 32, kitab Kejadian pasal 32 ayat yang sudah bisa baca di rumah. Ini cerita yang sangat menarik. Bukan hanya menarik dalam materi ceritanya, tetapi itu sangat-sangat dalam pengertian rohannya dan sangat-sangat bernubuat buat hidup kita pada akhir zaman ini, ya. Nah, cerita ini tentang bagaimana waktu satu saat Yakub akan
bertemu dengan Esau. Dia pulang dari pengembaraannya dari Haran sana untuk untuk pulang ke Kanaan, dan waktu dia pulang, dia kemudian harus bertemu dengan Esau. Dan waktu dia mengalami pengalaman ini, pengalaman yang sangat menakutkan. Dia sangat takut. Kenapa? Sebab sejak awal Esau ingin membunuh dia. Sebab Esau merasa dia ditelikung. Haknya dan berkatnya itu kemudian sepertinya ditipu, dirampas oleh adik kembarnya itu. Tetapi perhatikan, pada saat dia mengalami pergumulan yang berat ini menjadi pelajaran buat kita. Di saat kita mengalami pergumulan, kemenangan kita dalam pergumulan itu ditentukan di dalam pergumulan kita dengan Allah, ya, dalam doa kita, ya. Kemenangan kita dalam pergumulan masalah kita, sakit penyakit kita, ditentukan dengan pergumulan kita di kaki Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan dalam doa. Dan Yakub lakukan itu. Ya, ayat yang ke-24, dan sepertinya pergumulan itu, ya, kita bergumul sendiri. Biasa, Saudara. Kalau lagi banyak uang, banyak teman, Saudara, banyak yang mau menikmati uang kita. Tapi waktu kita mengalami masalah, semua orang lari, Saudara, tinggalkan kita. Serasa kita memikul sendiri pergumulan kita. Tapi perhatikan, di saat ini kita harus datang di bawah kaki Tuhan. Ayat yang ke-24, perhatikan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, Ya. dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Tidak disebutkan dia siapa, identitasnya tidak disebutkan, tetapi dia adalah malaikat Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri, ya. Sebab dari nama yang diberikan itu memberikan dia suatu pembuktian bahwa orang yang engkau bergumul dengannya itu adalah Tuhan sendiri, ya. Teruskan. Ketika orang itu melihat, Ya. bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, Ya. ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sebenarnya bukan Tuhan itu tidak mampu mengalahkan Yakub. Allah itu maha kuasa, ya. Gak usah bergumul dengan kelingking, ya sudah habis Yakub, ya. Tapi dia melihat betapa kuatnya gairah untuk bergumul dengan Tuhan, ya. Begitu kuatnya, itu yang membuat dia seolah-olah tidak bisa mengalahkan. Kerinduannya itu lebih kuat dari masalah yang dihadapi. Ya, kerinduan untuk bergumul itu lebih besar, lebih kuat, lebih besar dari hebat dari masalah. Maut, Saudara, dia menghadapi maut. Esau datang dengan pasukannya. Ya. Tapi kita lihat, Tuhan mampu merubah hati Esau. Tuhan mampu merubah keadaan. Karena ada lihat orang-orang yang bergumul di bawah kaki Tuhan. Terus kan? Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, Ya. sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ya. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya. Lalu kata orang itu, Perhatikan. biarkanlah aku pergi, Biarkanlah aku pergi. karena fajar telah menyingsing. Ya. Sahut Yakub, Ya. aku tidak akan membiarkan engkau pergi, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. jika engkau tidak memberkati aku. Ya. Jadi dia lihat itu, laki-laki itu bukan musuh yang harus dikalahkan, dimatikan, tetapi dia bergumul ini untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Teruskan. Bertanyalah orang itu kepadanya, Ya. siapakah namamu? Ya, Sahutnya, bukan orang itu tidak tahu dengan siapa dia bergulat sampai harus nanya siapa namamu. Dia sudah tahu, Saudara. Dia Allah yang maha tahu, Saudara. Tanpa dia bertanya dia tahu dengan siapa dia bergulat. Ya. Tapi dia ingin melihat jawaban. Ya, sebab dalam satu kesempatan saya katakan nama itu terkandung dengan apa, Saudara? Dalam nama apa? Karakter. Ada sebutkan bahwa Yakub itu artinya juga penipu, ya. Harus dengan jujur. Apa karaktermu? Ya Tuhan, saya penipu. Ya Tuhan, saya pembohong. Ya Tuhan, saya pembenci. Ya Tuhan, saya lakukan yang tidak baik. Ya. Dalam pergumulan Tuhan ingin membukakan, ya, sejauh mana kejujuran kita. Teruskan. siapakah namamu? Ya. Sahutnya, Ya. Yakub. Yakub. Salah satu pengertian dari Yakub itu penipu, ya. Ya Tuhan, saya penipu, saya Yakub. Ya, teruskan. Lalu kata orang itu, Ya. namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, Engkau tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. tetapi Israel. Teruskan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah Ya. dan manusia, Nah. dan engkau menang. Dan engkau menang. Teruskan.
Bertanyalah Yakub, Ya. katakanlah juga namamu. Ya. Tetapi sahutnya, Ya. mengapa engkau menanyakan namaku? Ya. Lalu diberkatilah Yakub di situ. Ya. Yakub menamai tempat itu Peniel, Ya. sebab katanya, Ya. aku telah melihat Allah berhadapan muka, Ya. tetapi nyawaku tertolong. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kita lihat Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel. Nama Allah itu disandingkan, sandangkan pada Yakub ini. Apa artinya Israel? Allah berjuang, Allah bergumul. Ini Yisrael ya. Itu artinya ya, Israel itu Tuhan berikan buat Yakub ini nama Israel itu. Dia menyandang nama Allah. Orang yang berjuang, orang yang bergumul, orang yang menang. Dia mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu di hari-hari ini ya, kalau kita mendapatkan nama itu lewat pergumulan, maka berkat itu bukan harus kita cari. Berkat itu menjadi bagian kita, menjadi hak dari orang-orang yang menyandang nama Tuhan. Israel itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diberkati oleh Allah. Sehingga di dalam kitab Kejadian pasal 35 Tuhan membaharui lagi perkataan ini. Kejadian pasal 35 ya, Kejadian pasal 35 ayat yang ke-9 ya, Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, Ya. namamu Yakub. Ya. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, Bukan lagi Yakub, melainkan Israel. melainkan Israel. Teruskan. Itulah yang akan menjadi namamu. Ya. Maka Allah menamai dia Israel. Ya. Teruskan. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Terus. Beranak cuculah Ya. dan bertambah banyak. Ya. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa Ya. akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Terus. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, Ya. akan kuberikan kepadamu Terima dan kasih. juga kepada keturunanmu. Kalau saya melihat Tuhan memperkenalkan, akulah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Kalau kita menyandang nama ini, Allah yang maha kuasa, maka masalah apapun itu terasa terlalu kecil dibandingkan dengan Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu ditentukan kita menyandang nama Allah atau tidak, bagaimana pergumulan kita. Sehingga semudah Tuhan mengubahkan hati itu, hati Esau itu diubahkan. Yang tadinya benci, yang tadinya berniat untuk membunuh Yakub. Tapi waktu mereka bertemu, bukan membunuh, tapi mereka bertangis-tangisan. Sangat mengharukan momen pertemuan dua orang adik, dua orang kakak beradik, ya, satu kandungan, dalam satu kandungan pada waktu yang sama. Mereka bertemu untuk yang kesekian kalinya. Setelah sekian lama mereka berpisah, bertemu begitu mengharukan, mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan. Begitu mengharukan. Tuhan merubah, semudah merubah ya batang air. Hati raja itu semudah mengubah batang air di hadapan tangan Allah yang maha kuasa. Benci menjadi saling mengasihi. Apalagi hanya sekedar persoalan kita. Asal bagaimana pergumulan kita. Bagaimana kita mau bergumul bersama dengan Tuhan. Kita bergumul sampai kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan berhenti. Seperti Yakub, dia tidak bergumul setengah hati, saudara, dan setengah waktu. Sudah capek ya. Terus terang kami sebagai manusia kadang-kadang bergumul ya. Kalau sudah capek, kalau sudah kemudian apa? Berhenti dulu Kita bergumul tidak sampai menang, saudara. Kita mengikuti kelemahan kita, mengikuti keadaan, mengikuti situasi. Tapi Tuhan katakan Yakub bergumul sampai menang. Walaupun situasi tidak memungkinkan, walaupun keadaan tidak memungkinkan, tapi dia tidak berhenti sampai menang, sampai orang yang dia bergumul itu memberkati dia. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Sedemikian kuatnya kerinduan, sedemikian kuatnya Yakub ya. Tuhan menyertai Yakub, Tuhan menyertai kita sekalian ya. Yang kedua ya, yang kedua, nama yang diberikan itu nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Nama Allah itu ya Tuhan berikan buat kita kemenangan, tapi juga Tuhan menuliskan kita nama kota Allahku. Tuhan mengatakan kita juga bahwa kita adalah kota Allah. Nama lain dari kota Allah itu Yerusalem baru, itu adalah mempelai wanita Tuhan. Ya, itulah mempelai wanita Tuhan.
satu ayat di dalam kitab Wahyu ya. Wahyu, kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Dan saudara lihat itu, apa keadaan mempelai wanita Tuhan? Bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang tidak ada berharga, sangat mulia, sangat berharga. Kitab Wahyu pasal 22, 21, maafkan. Wahyu 21, saya akan perlihatkan itu ya. Wahyu 21 ayat yang ke Wahyu pasal 21 ayat yang ke-10. Oh, haleluya. Atau ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Perhatikan. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Terus. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung. Yohanes yang dibawa ke atas gunung yang tinggi, terus yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Perhatikan ayat kota 11. Itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar. Dan seterusnya ya. Jadi kita lihat ini mempelai wanita Tuhan. Itulah Yerusalem baru. Ayat mengatakan, kalau Tuhan menyatakan bahwa kita mempelai wanita Tuhan, itu dengan kata lain juga Tuhan memberikan kita apa? Kemuliaan. Kita tidak usah kejar kemuliaan, sebab kemuliaan itu sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan siapkan buat kita. Ayat mengatakan itu diperindah, dihiasi, bukan dengan kemuliaan dunia ini, bukan dengan permata, dengan emas perak dunia ini, tetapi dengan kemuliaan ilahi. Tuhan akan memuliakan kita, walaupun mungkin kita seperti sekarang dipermalukan, dihina, tetapi kalau kita menjaga kesucian, tadi kita dengarkan ya, mempelai itu menjaga kesucian, menjaga kesetiaan kita. Ya, kita menjaga kesucian dan menjaga kesetiaan, maka itu nanti kita akan lihat hasil dari kesucian dan kesetiaan yang kita jaga untuk satu pribadi, untuk satu laki-laki, itulah Kristus. Itu akan berbuahkan kemuliaan Allah. Tuhan curahkan sepenuh-penuhnya. Dia tidak membatasi, tapi dia berikan, curahkan dengan sepenuh-penuhnya. Tidak perlu kita cari kemuliaan di dunia sana. Ayat mengatakan kemuliaan dunia itu akan suram, tapi kemuliaan Allah itu tinggal tetap. Oleh sebab itu di hari-hari ini, nama Yerusalem itu sama dengan kita mendapatkan kemuliaan Allah. Ada kuasa Allah, ada kemuliaan Allah ya. Tuhan berikan buat kita ya. Dan yang ketiga, namaku yang baru ya. Namaku yang baru ya. Namaku ini dalam hari ini, ku ini siapa saudara? Tuhan Yesus. Waktu dia lahir, ada dua nama yang diberikan, yaitu dia Yesus, artinya Allah menyelamatkan umatnya dari dosa, Allah menyelamatkan, tapi juga namanya Immanuel ya. Immanuel artinya Allah beserta kita. Lah kalau disebutkan namaku yang baru, kita mungkin bertanya, saya pun sempat bertanya, namaku yang baru berarti Tuhan Yesus ada nama lain lagi ini. Namaku yang baru itu nama baru lagi ini. Apa ya? Apa kira-kira nama yang baru itu nama apa lagi ya? Mungkin kita bertanya demikian dalam hati, tapi saya akan perlihatkan apa namaku yang baru itu. Nama itu dari mana mendapatkannya sampai dia mendapatkan nama baru itu? Senilai dengan apa ini? Filipi pasal yang kedua. Suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, sebagai anak ya, sebagai anak dia ada melakukan satu tindakan ya. Dan dengan tindakan itu dia mendapatkan nama baru ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Perhatikan, ini yang harus kita alami saudara. Pikiran ini, perasaan ini kita resap, kita serap sebanyak-banyak, sebaik-baiknya, terutama dalam hidup kita bersama, mulai suami istri ya. Perasaan ini harus kita ada, pikiran ini harus ada. Kalau enggak bentrok, kalau enggak saling menggigit, saling mematikan, saling membunuh dan lain sebagainya. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dalam hidup bersama, mulai dalam menikah, rumah tangga, juga dalam jemaat lokal, Tuhan katakan pikiran perasaan ini harus ada. Apa itu?
yang walaupun dalam rupa Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Ya. sebagai milik yang harus dipertahankan, Ya. melainkan telah mengosongkan dirinya Dia sendiri menghampakan dirinya, dia mengosongkan dirinya. Terus dan kan? mengambil rupa seorang hamba Ya. dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. ia telah merendahkan dirinya Ya. dan taat sampai mati, Ya. bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan. Itulah sebabnya Allah Itulah sangat meninggikan sebabnya dia. Allah sangat meninggikan dia. Oleh sebab itu Bapa sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya Nah, nama di atas segala ini nama yang baru. Nama di atas segala nama. supaya dalam nama Yesus Ya. bertekuk lutut segala yang ada di langit Ya. dan yang ada di atas bumi Terus. dan yang ada di bawah bumi, Ya. dan segala lidah mengaku Terus. Yesus Kristus adalah Tuhan, Nah. bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Ada kuasa yang dapat menaklukkan segala perkara. Ayat mengatakan tidak ada pribadi yang tidak tunduk, tidak takluk, tidak bertekuk lutut di hadapan namanya yang dia terima. Kenapa dia menerima itu? Sebab dia menghampakan diri, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dan dia taat setaat-taatnya. Ya, dan ayat mengatakan karena kerendahan hatinya dan ketaatannya, maka Allah memberikan dia nama itu. Nama itu yang akan dituliskan buat kita. Namanya yang baru, nama yang dia terima dari Bapa. Dan ayat mengatakan nama itu sekualitas dengan apa? Senilai dengan apa? Ada kuasa yang sangat besar, tapi juga ada kemuliaan. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada kuasa dan kemuliaan dia berikan sepenuh-penuhnya buat kita. Nama Allah senilai dengan kuasa. Nama kota Allahku senilai dengan kemuliaan. Namaku yang baru, ada kuasa dan kemuliaan Allah Tuhan berikan buat kita di hari-hari ini. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan ingin berikan buat kita. Dalam ketidakmampuan kita, biar kita mencontoh ini. Ya, tidak usah mengejar kuasa, tidak usah mengejar kemuliaan, tapi ikuti contoh teladan dari Tuhan Yesus. Ayat mengatakan dia taat dan dia rendahkan serendah-rendahnya. Justru Bapa itu mengangkat dia begitu tinggi, memberikan dia nama di atas segala nama. Dan dengan nama itu kuasa terbesar. Tidak ada satu kuasa yang mampu bertahan di hadapan nama itu. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih besar dari nama itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Ya, bagi kemuliaan Allah Bapa kita, ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Tuhan memberikan kita ini, ya. Kita adalah anak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, tapi kita juga adalah mempelai wanita Tuhan. Tuhan memberikan kita segalanya, ya, tanpa kita minta, asal ada perbuatan-perbuatan yang yang membuktikan bahwa kita anak Tuhan, hamba Tuhan, kita adalah mempelai wanita Tuhan.